Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sultan Batara Sakti, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 25211-02285 pada hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SPM Sanawiyah Pesantren Mustafawiyah kelas 8 semester genap dengan materi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak didik kami semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nampaknya sangat semangat sekali anak kami ya. Nah, baik anak-anak, Bapak mengabsen dulu untuk mengecek kegiatan anak didik kami semuanya. Yang pertama Raja Amri, Hadir. Reski Dermawan, Reza Harmain, Rat Kimual, Rahim Pardan, nampaknya semuanya hadir ya. Baik anak didik kami semuanya, sebelum kita memulai pelajaran perkenalkan marilah kita membaca doa bersama. Setelah nanti kita membaca suratul Ikhlas. Berdoa dimulai. Selanjutnya anak-anak, ini ciptaan kita terhadap bangsa Indonesia ini. Marilah kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Dan kami mohon kepada seluruh anak didik kami agar sama-sama kita berdiri. Kami akan silakan kembali. Selanjutnya ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau bertanya dulu tentang materi minggu yang lewat. Ada yang masih ingat saya tunjuk tangan. Nabi Muhammad sebelum Rasulullah sebelum hijrah di Madinah. Nah, benar sekali. Nabi Muhammad sebelum kerasulan sampai hijrah ke Madinah. Perlu yang kita ketahui, Nabi Muhammad lahir di Mekah tahun 570 Masehi. Ya, ia berasal daripada suku
suku Bani Hashim. Ia berasal daripada Bani Hashim, salah satu kabilah yang terpandang daripada suku Quraisy. Ayahnya adalah Abdullah, wafat sebelum ia lahir, dan ibunya adalah Aminah, wafat sesudah umur Nabi 6 tahun. Sebagai yatim piatu, dia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai umurnya 8 tahun. Setelah itu ia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib mengasuhnya penuh kasih sayang, walaupun hanya dengan hidup sederhana. Bapak mau bertanya dulu ya, siapa yang tahu silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW? Tujuh tangan. Saya Pak. Oh, ya, muat. Saya coba ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, Pak. Bagus ya, tepuk tangan ya. Nah, sekali. Masuklah kita ya. Pelajaran hari ini seperti biasa, sejarah kebudayaan Islam dengan materi Khulafaur Rasyidin. Bertanya masalah mengenai Khulafaur Rasyidin, apa itu Khulafaur Rasyidin? Siapa yang tahu? Oh, ya. Pemimpin sesudah wafatnya Nabi, Pak. Ya, benar sekali. Ya, kasih semangat. Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 sahabat Nabi yang menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah agar kalian bisa menganalisis peristiwa penting pada masa Khulafaur Rasyidin dan mengidentifikasi prestasi monumental para khalifah, lalu meneladani nilai ikhlas, tawakal, ukhuwah dan ikhtiar. Biar lebih jelasnya, mari sama-sama kita tonton cuplikan video berikut ini. Kita akan membicarakan tentang Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, terdapat 4 sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Khulafaur Rasyidin atau Al-Khalifah Ar-Rasyidun adalah 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Khulafaur Rasyidin ini dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin sahabat pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yaitu demokratis. Musyawarah cukup alot karena masing-masing pihak baik Muhajirin maupun Ansor sama-sama merasa berhak akan menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya. Masa awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak dihujat oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak, maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Tidak hanya itu, juga banyak orang yang keluar dari agama Islam sehingga terjadi peperangan lidah untuk merampas orang-orang murtad. Bahkan muncul juga nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Dalam insiden
menyaksikan salah tersebut, diutuslah Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian juga, seperti Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Pemerintahan selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab, dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hatmah. Perawannya tinggi, besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya. Jenggotnya lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Beliau dibesarkan di lingkungan Bani Adi, salah satu kaum yang cukup Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sewaktu masih terbalik sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan mendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan para sahabat mulai dibagi yang banyak untuk menggantikannya. Pilihan selanjutnya itu adalah jatuh pada Umar bin Khattab dan ditunjuk langsung oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil, usaha berluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Juga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Umar dikenal seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kajian kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar bin Khattab juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya. Selama para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi seorang sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan ketat dengan Ali, tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Masa pemerintahnya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun. Tetapi secara mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan sejahtera, dan 6 tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk dan banyak pemberontakan. Baiklah anak-anak, setelah menonton cuplikan video tadi, apa hikmah yang bisa kalian petik? Siapa yang dapat tunjuk tangan? Saya Pak, Nah, coba. dari akhlak dan kepemimpinan mereka Pak. Bagus, temukan. Siapa lagi? Saya Pak, Nah, coba. bukan senang lagi dari siapa? Bagus, tepuk tangan. Siapa lagi? Saya Pak, Ya,
menyadari pentingnya kepemimpinan yang adil dan amanah. Benar sekali ya. Ada lagi? Satu Pak. Meningkatkan rasa hormat kepada para sahabat Nabi. Benar sekali. Nah, baiklah anak-anak, tadi kita sudah menonton cuplikan bahwasanya khalifah itu ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar selama menjadi khalifah, apa nama julukannya, prestasinya, ya beberapa singkat itu semua harus kita tahu. Khalifah pertama dalam sejarah umat Islam pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Jadi Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Ya, dia adalah sahabat terdekat Nabi, dijuluki As-Siddiq. Kenapa ya dia dijuluki As-Siddiq? Karena membenarkan selalu perkataan Nabi. Dialah ya orang yang pertama sekali membenarkan seluruh perkataan Nabi. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Abu Bakar orang yang pertama sekali membenarkannya. Dan apa saja prestasi beliau selama menjadi khalifah? Yang pertama adalah menyatukan kembali umat Islam setelah wafatnya Nabi. Dan yang kedua adalah memerangi Nabi palsu dan orang-orang murtad. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan seterusnya adalah ini adalah khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Khalifah kedua menjabat dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Nama julukannya adalah Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Pembeda antara yang benar dan yang salah. Apa saja prestasi beliau selama menjadi khalifah? Bebaskan wilayah Islam ke Persia, Sam dan Mesir. Membentuk sistem pemerintahan dan pengadilan. Dan yang ketiga adalah mencetuskan penanggalan tahun Hijriah. Tahun Hijriah, tahu kan? Dan seterusnya, anak didik kami ialah khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Khalifah ketiga menjabat pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Termasuk sahabat yang kaya dan dermawan. Apa saja prestasi beliau selama menjadi khalifah? Itu. Yang pertama adalah menyempurnakan pengumpulan mushaf Al-Quran dan menyebarkannya. Yang kedua, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Dan yang ketiga adalah membangun banyak fasilitas umum. Itulah yang prestasi daripada Khalifah Utsman bin Affan. Seterusnya masuk kita kepada khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini menjabat 656 sampai 661 Masehi. Sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Terkenal dengan kecerdasannya dan keberaniannya. Lalu apa saja prestasi beliau? Prestasinya adalah berusaha menjaga persatuan umat di tengah konflik, memindahkan ibu kota ke Kufah. Itulah ya biografi singkat daripada khalifah yang keempat. Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Seterusnya, apa saja ciri-ciri kepemimpinan khulafaur rasyidin itu? Yang pertama adalah jujur dan adil. Inilah yang pertama. Dan yang kedua adalah dekat dengan rakyat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umat dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak haus kekuasaan. Baik, anak didik kami semuanya, sekarang kita kerja kelompok dan termohon kepada
seluruh anak didik kami agar mengatur kelompoknya masing-masing. Coba lihat ini putar ke belakang. Tahu tulang ya? Ini satu kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini kelompok 3 ya. Ya, yang putar ya belakang ya. Putar. Dan Bapak akan mengasih LKPD-nya. Terus Bang? Baiklah anak didik kami semuanya, silahkan kerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan dan kepada setiap kelompok agar bekerja sama dan berkontribusi untuk menjawabnya. Bisa? Bisa. Baiklah anak didik kami semuanya, bagaimana kerja kelompoknya sudah selesai? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan presentasikan hasil kerja kelompok. Dari kelompok mana dulu? Angkat tangan. Oh, kelompok 1 Pak. kelompok 1 ya, silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Profil Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad dan khalifah pertama dalam sejarah Islam. Lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi dari keluarga karya Bani Taim. Dia dikenal dengan nama asli Abdul Ka'bah sebelum diberi gelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar dikenal sebagai salah satu orang pertama yang memeluk Islam, termasuk As-Sabiqun Al-Awwal. Ia memiliki hubungan dekat dengan Nabi, baik secara spiritual maupun keluarga, karena putrinya Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Nabi, Abu Bakar memimpin umat Islam sebagai khalifah selama 2 tahun lebih dan meninggal dunia akibat penyakit pada tahun 634 Masehi. Sistem pemerintahan masa kepemimpinan Abu Bakar. Setelah kematian Nabi Muhammad SAW, muncul sejumlah gejala yang mengganggu kestabilan umat Islam. Beberapa kelompok, terutama di luar Arab Quraisy, mulai mengklaim kemerdekaan mereka, merasa bahwa kewajiban untuk hanya berlaku pada Rasulullah. Hal ini menandai awal dari pembangkangan terhadap kepemimpinan yang ada, dengan sejumlah orang mengaku sebagai nabi baru dan menyebarkan ajaran mereka sendiri. Demikian hasil presentasi kami bersama. Bagi teman-teman kami semua yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, bagi kelompok yang lainnya ada yang mau bertanya, silakan ya. Siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, coba silakan. Bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah? Wah, pertanyaannya bagus sekali. Ya, coba siapa ya? Proses pengangkatan jadi khalifah dimulai dari musyawarah darurat antara kaum Muhajirin dan Ansor di Sahifah Bani Sa'idah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana terjadi perdebatan. Namun akhirnya disepakati karena keutamaan Abu Bakar sebagai sahabat terdekat Nabi, keimanannya yang teguh dan penunjukannya sebagai imam sholat, pengganti Nabi yang puncaknya adalah baiat dari Umar bin Khattab dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Demikian hasil presentasi kami. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kami sudahi hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. boleh tepuk tangan dulu. Yang bagus dan jawaban yang sangat bagus sekali. Ya, terima kasih kepada kami kelompok 1, silakan duduk kembali. Ya, kira-kira ya siapa lagi yang mempertanyakan kelompoknya? Ya, kelompok berapa ya? Kelompok 4 Pak. Kelompok 4 ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan masa kepemimpinan
kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Profil Ali bin Abi Thalib. Ali lahir di Mekah, wilayah Hijaz di Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Berdasarkan pendapat sejarawan, kelahirannya diperkirakan terjadi sekitar 10 tahun sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu kenabiannya, yakni sekitar tahun 599 atau 600 Masehi. Kaum muslim syariah meyakini bahwa kelahiran Ali terjadi di dalam Ka'bah. Mengenai usia Ali dibandingkan dengan Nabi Muhammad, terdapat perbedaan pendapat. Berapa riwayat menyebutkan sisi usia 25 tahun, perbedaan pendapat. Berapa riwayat menyebutkan sisi usia 25 tahun, sementara yang lain menyatakan 27, 30 atau bahkan 32 tahun. Nama asli Ali adalah Asad bin Abu Thalib. Abu Thalib ayahnya adalah salah satu paman Nabi Muhammad SAW. Nama Asad yang berarti singa dipilih sebagai simbol harapan keluarga agar ia menjadi sosok pemberani dan dihormati di kalangan Quraisy Mekah. Namun setelah kelahirannya, ayahnya mengganti nama tersebut menjadi Ali, yang bermakna tinggi dan arti kedudukannya mulai di sisi Allah. Kehidupan di Madinah. Ali yang lahir dengan nama asli Haidar di Makkah pada tanggal 13 Rajab 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, telah menjadi bagian penting dalam kehidupan Rasulullah sejak kecil. Sejak lahir ia diasuh oleh Nabi Muhammad yang pada saat itu tidak memiliki anak laki-laki. Ali menjadi teman dekat dan penghibur bagi Nabi Muhammad yang membutuhkan seorang anak laki-laki. Setelah hijrahnya ke Madinah, Ali menikahi Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah yang menjadi menantu Nabi. Demikian prestasi yang dapat kami sampaikan. Ya, kepada kelompok yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Jelaskan masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Coba dijawab kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berlangsung sekitar 5 tahun, dari 655 sampai 660 Masehi. Dikenal penuh pergolakan akibat fitnah pembunuhan Khalifah Utsman. Baik kawan-kawan, apakah ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, maka sampai sinilah prestasi kami. Kami dari kelompok 4 menyudahi dan kami mengakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Adapun hikmah mempelajari materi Khulafaur Rasyidin ini ialah: 1. Meneladani akhlak dan kepemimpinan mereka. Yang kedua, menumbuhkan semangat cinta Islam. Dan yang ketiga, menyadari pentingnya kepemimpinan yang adil dan amanah. Dan yang keempat, meningkatkan rasa hormat kepada para sahabat Nabi. Baik, anak-anak, kita simpulkan materi pelajaran kita hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan? Coba tunjuk tangan. Saya Pak. Ya. Kesimpulannya, Khulafaur Rasyidin adalah contoh pemimpin ideal dalam Islam. Benar sekali. Tangan. Ya. Adapun kesimpulan materi kita pada hari ini, anak-anak kami semuanya, Khulafaur Rasyidin adalah contoh pemimpin ideal dalam Islam. Sebagai pelajar, kita bisa belajar tentang kejujuran, keadilan, semangat membela kebenaran dari mereka. Baiklah, anak didik kami semuanya, bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah, sangat senang dan sangat senang sekali mempelajari materi Khulafaur Rasyidin. Baiklah, anak didik kami semuanya, jangan lupa membaca buku di rumah, mengerjakan tugas,